Pak Jati, saat ini kita berada di apa ini tempatnya ini namanya Pak Jati? Gua Maria Lorjen. Lorjen. Lor Apa itu itu Lorjen? lornya Kepanjen, utaranya gereja Kepanjen. Jadi bukan Lordes tapi Bukan Lorjen. Lordes tapi Lorjen, Lorjen. Istilah ya. baru ya, Ya. yang ada di gereja Kepanjen ini. Kepanjen, Ya. ya. Ini ada beberapa apa istilahnya titik pemberhentian. Pemberhentian Gitu ya? stasi ya, ada 14 stasi. Ini menunjukkan jalan salib mulai di pengadilan sampai Yesus nanti wafat di kayu salib. Ada 14. Ini titik biasanya pemberhentian. dipakai untuk pada waktu menjelang perayaan Paskah Mm-mm. untuk mengenang sengsara Yesus. Ada aksi teatrikal begitu di sini? Ya, jadi ada doa-doa. Ada doa-doa. Tapi kalau di dalam gereja juga ada, tapi ini sebagai biasanya doa-doa perorangan. Nah, kalau yang sisi Lor Kepanjen nih, Lorjen ini, Ya. ini dibangunnya kapan ini Pak? Ini bantuan dari seseorang pada waktu Romo Wahyu kalau tidak salah ada orang umat yang membantu ini. Oke. Dan dia Kita mungkin tahun berapa itu Pak? sekitar 2000 berapa ya? 2001 atau 2002. 2000-an ya. Ini sudah yang kedua. Jadi sebelumnya juga sudah ada tapi kurang begitu baik. Pernah roboh, terus akhirnya di Selain ada 14 titik pemberhentian ini tadi, ada apa lagi Pak di yang penting ada Gua Marianya. Gua Marianya? Nah, Oke. nah kebetulan Ya. di sana ada Romo, itu bukan umat itu. Oh, ada Romo ya? Iya, iya. Oh, mari kita ke sana aja. Sana ya. Nah, Pak Jati. ini kebetulan Romo di sini. Oh, Masih silakan. berdoa. Ayo, saya perkenalkan. Mari Nah, Pak. Romo dari Arek Apa TV. kabar? Oh, Pak Jati, Apa kabar? Oh. Romo? kabar baik. Saya Dedi, dengan Romo siapa? Saya Romo Hersemedi. Romo Hersmedi. Iya. Oke. Romo, di gereja Kepanjen ini sudah berapa lama di sini, Romo? Saya ditugaskan di Gereja Kepanjen ini sejak tahun 2011. Jadi 2011, sudah ya. 3 tahun terakhir di 3 sini. tahun. Ya. Gimana kondisi di Surabaya seperti ini? Apakah cukup nyaman bagi Romo atau gimana kondisinya? Kalau cuacanya panas sekali untuk Asalnya saya. dari mana, Romo? Saya dari Magetan. Magetan itu kalau kita tahu daerah cukup dingin, Sarangan kalau kita pernah ke sana. Nah, di Surabaya sangat panas. Sangat kontras. Tapi ya setelah 3 tahun mulai terbiasa. sudah Ya, beradaptasi gitu. iya, iya. Romo, ini kan tadi sudah banyak berbicara dengan Pak Jati mengenai apa namanya sejarah gereja, kemudian saya juga diajak untuk melihat ini Lorjen istilahnya. Oh iya, iya, iya. Ini kalau untuk biasanya pada saat perayaan umat Kristiani Paskah ataupun Natal, kalau di bulan Desember saja Natal itu biasanya ada apa saja yang kegiatan yang ada di gereja Kepanjen ini? Sebenarnya setiap tahun hampir sama ya kegiatan untuk Natal. Ada persiapannya dan kemudian perayaan Natalnya. Nah, perayaan Natal itu selalu ada dua, yang ibadat dan yang non ibadat. Yang non ibadat biasanya bakti sosial yang sekarang dikerjakan. Kemarin barusan di awal Desember ada pengobatan gratis, kemudian nanti akan ada pembagian sembako untuk tukang-tukang becak ya, tukang-tukang becak di sekitar Kepanjen. Itu yang dikerjakan. Sementara kemudian anak-anak juga punya kegiatan sendiri, bakti sosial, berbagi dengan anak-anak yatim piatu nanti dari panti asuhan setelah perayaan Natal tanggal 25 Desember siang. Sementara untuk ibadatnya, jadi di gereja Katolik ada persiapan untuk Natal namanya masa Advent. Itu persiapan Natal yang dilakukan selama 4 pekan, 4 minggu untuk menyiapkan perayaan Natalnya. Selama masa Advent di gereja ada doa-doa rutin, tetapi yang lebih khusus di lingkungan-lingkungan. Jadi gereja Katolik itu dibagi secara teritorial menjadi wilayah lebih kecil, paroki dibagi wilayah, kemudian dibagi lingkungan. Pertemuannya di setiap lingkungan, jadi setiap minggu sekali. Jadi ada 4 kali pertemuan untuk menyiapkan Natal. Kalau untuk kegiatan non ibadah tadi sudah dijalankan? Beberapa sudah dikerjakan. Awal Desember sudah dilakukan pengobatan gratis. Ya, Oke. di awal. Romo,
Kalau untuk pada saat hari Natalnya sendiri itu di gereja Kepanjen ini biasanya ada berapa kali misa dari tanggal berapa itu? Tanggal 24 malam Natal itu ada 2 kali misa, jam 6 sore dan jam 9. Tetapi rata-rata umat kebanyakan datang di jam Membludaknya itu 6 sore. adalah jam 6, tanggal 24 itu. 24 sore. Itu sekitar 2000-an umat. Yang malam jam 9 biasanya lebih sedikit, sekitar 500 saja. Sementara tanggal 25 harinya itu 4 kali misa. Misa biasa, tetapi yang khusus misa yang jam 8 itu misa dengan anak-anak. itu mengapa disebut khusus? Karena yang diutamakan ini untuk anak-anak. Ada hiburannya di situ? Enggak, anak doa, jadi ibadat. Itu enggak ada ya? Enggak, itu setelah misa baru kemudian ada perayaan-perayaan dan tampilan-tampilan. Nah, ketemu anak-anak dari panti asuhan pada saat itu. Tahun ini yang khusus, selama masa Advent ini anak-anak diberi celengan. Untuk apa itu? Nah, celengan ini mereka ngisi dari uang saku mereka. Nanti waktu tanggal 25 celengan ini diberikan ke anak-anak panti asuhan itu. Jadi dari anak itu, jadi kami sejak kecil para pendamping dia, pembina mereka, anak-anak ini membiasakan anak-anak ini untuk berbagi. Nah, begitu. Oke. Sedikit mungkin bisa diceritakan Romo tentang bentuk bangunan yang ada di belakang kita ini. Bisa diceritakan sedikit mungkin Romo? Bentuknya ya tidak ada sesuatu yang spesial. Ada cerita di balik ini seperti apa? Sama dengan gua-gua yang lain, mungkin ada variasi-variasi kecil. Tetapi sejauh saya mendengar dari kesaksian-kesaksian beberapa orang, bahkan bukan hanya orang Katolik, jadi ketika berdoa di sini itu ya merasa mendapat mukjizat. Artinya apa yang tidak dipikirkan manusia tidak mungkin itu menjadi sesuatu yang mungkin. Pernah ada satu kisah keluarga Muslim, jadi tidak punya anak lama sekali, kemudian ke sini berdoa di sini, kemudian punya anak setelah sekian tahun. Oh iya, itu ada kisah-kisah banyak, ada banyak kisah. Tetapi yang bukan di sini terutama, tetapi yang di patung Maria kecil yang di samping gereja di depan itu terutama di situ. Ada begitu banyak cerita. Ya, ada banyak kisah. Nah, sebenarnya kalau mau seperti di Lourdes, kalau mukjizat orang merasakan itu kemudian ditulis, kemudian ditempel. Kalau di Lourdes saya pernah ke sana, itu ditempel di dinding itu. Dan karena sudah terlalu lama ya, banyak begitu ditulis ya. Itu terlalu banyak. Banyak macam gitu. Baik. Tapi di sini juga beberapa sudah ada beberapa seperti itu. Baik, menyenangkan sekali sudah bisa berbincang dengan Romo dan juga Pak Jati. Jadi ada begitu banyak yang bisa digali mengenai gereja Kepanjen ini. Banyak sekali. Sekali lagi terima kasih atas waktunya bersama terima kami. Kasih, Pak Romo, Pak Jati. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Nah, kalau berbicara seputar perayaan Natal, ini tidak lepas dari pohon Natal. Nah, sesaat lagi saya akan mengunjungi salah satu universitas swasta yang ada di Surabaya yang memiliki pohon Natal unik. Uniknya seperti apa? Tetap bersama kami di Lobi.